Tidak sedikit warga yang mengaku memiliki pengalaman kurang menyenangkan dengan pinjaman online. Beberapa bahkan mengaku kena imbas ikut diteror karena rekan mereka telat membayar pinjaman online. Peran serta lembaga seperti OJK dibutuhkan untuk menciptakan ekosistem pinjaman online yang bertanggung jawab serta mitigasi risiko yang kuat. Dijadiin referensi kayaknya, jadi dikirimin SMS doang sih. Kalau memberitahukan kalau temannya udah minjem gini suruh melunasi gitu doang. Oh, dari SMS, iya. Nggak pernah kayak di telepon? Paling telepon ya, SMS sama telepon paling. Kalau diperlakuin kasar sih paling cuman lewat via telepon ya. Kayak misalkan kayak ngancem gitu, jadi satu kontaknya dia tuh dikabarin gitu Mbak. Jadi dikabarin nih atas nama ini dia minjem misalkan di uang di pinjaman online. Nah dia harus bayar gitu Mbak. Kalau saya sih nggak pernah, tapi dulu teman saya sampai agak stres gitu mikirin pinjaman online. Karena bunganya tuh naik terus nggak jelas. Jadi kayak deposito online begitu. Sampai stres teman saya, sampai ditagih-tagih, sampai dikasih suratnya udah teror, sampai dikasih surat-surat dari pinjolnya. Makanya bahaya juga tuh, bisa bikin orang meninggal kalau stres. Pertumbuhan industri pinjaman online di Indonesia begitu pesat diikuti banyaknya tindakan kejahatan berupa penipuan yang merugikan masyarakat. Kondisi ini menarik perhatian Presiden Joko Widodo. Langsung kita bergabung bersama Sekar Putih Jarot, juru bicara Otoritas Jasa Keuangan. Selamat siang Mbak Sekar, salam sehat selalu. Selamat siang, salam sehat selalu Mas Tommy. Baik, Mbak Sekar, langsung saja tadi kita sudah memulai dengan informasi apa saja yang menjadi concern dari sejumlah warga yang diwawancara dan juga ada berita perihal arahan dari Presiden Joko Widodo. Nah, arahan ini sendiri pada saat pembukaan OJK Virtual Innovation Day kemarin, Mbak, apa saja disampaikan oleh Presiden? Baik, memang gelombang digitalisasi terakselerasi karena adanya pandemi COVID-19 dan ini harus disikapi dengan cepat dan tepat. Inovasi di produk dan jasa keuangan berbasis digital juga semakin bermunculan, namun di saat yang bersamaan hadir peluang untuk tindak pidana kejahatan seperti pinjaman online ilegal yang sangat merugikan masyarakat. Pinjaman online ilegal ini atau pinjol ilegal menawarkan via SMS atau chat, dan mereka memberikan pinjaman suku bunga yang sangat tinggi, fee yang tinggi dengan jangka waktu yang sangat singkat. Selain itu juga mereka akan mengakses data kontak HP peminjam dan juga nanti akan melakukan penagihan yang tidak beretika dengan teror dan intimidasi. Kami tentunya sangat mendukung arahan Bapak Presiden untuk memastikan bahwa digitalisasi di sektor keuangan dapat meningkatkan inklusi keuangan, membuka akses keuangan khususnya kepada UMKM dan juga dapat menjangkau segmen masyarakat yang memang belum disentuh oleh sistem keuangan konvensional. Tujuan ini harus diikuti selain dengan meningkatkan literasi keuangan, tetapi juga dengan meningkatkan literasi digital. Dan ini perlu dilakukan karena literasi digital agar dapat masyarakat menjaga data pribadi dan tidak mengakses aplikasi-aplikasi yang ilegal. Keselarasan antara literasi keuangan dan juga literasi digital ini sangat diperlukan untuk menekan korban-korban seperti korban pinjol ilegal. Dengan meningkatnya literasi keuangan dan literasi digital ini akan diharapkan kemajuan daripada inovasi keuangan digital dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan juga mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Baik, Mbak Sekar, semoga saja literasi digital masyarakat juga semakin tinggi pertumbuhannya. Nah, berdasarkan data OJK, terutama per 8 September 2021, jumlah pinjaman online yang resmi yaitu sebanyak 107. Nah, ini yang terdaftar. Nah, sisanya adalah yang ilegal. Nah, bagaimana cara untuk mengecek legalitas aplikasi pinjaman online untuk masyarakat saat ini? Baik, ini untuk pinjaman online ataupun sebenarnya kita sebut adalah fintech lending. Ini adalah pinjaman online yang memang terdaftar dan berizin di OJK. Fintech lending ini dapat dicek di website OJK di www.ojk.go.id, lalu bisa melalui kontak OJK yaitu di kontak 157 atau melalui email di konsumen@ojk.go.id atau melalui WhatsApp dengan nomor 081 157 157 157. Bisa ditanyakan dan di sana nanti akan kami berikan list pinjaman online yang memang sudah terdaftar dan berizin.
di OJK. Kemudian kami juga tentunya sangat mengharapkan peran serta masyarakat agar cerdas dalam meminjam, dan mereka benar-benar memahami bahwa hutang itu adalah kewajiban yang harus dibayar dan harus dilunasi, dan maka harus meminjam, atau kalau memang harus meminjam maka meminjamlah kepada institusi keuangan ataupun dalam hal ini pinjol yang memang terdaftar dan berizin di OJK. Pinjam sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan untuk membayar kembali. Jangan melakukan pinjaman untuk gali lubang dan tutup lubang. Pinjam untuk kepentingan yang memang produktif sehingga dapat mendorong ekonomi keluarga. Dan sekali lagi benar-benar harus memahami resiko dan kewajibannya. Jangan menyesal setelah meminjam, karena sekali lagi pinjaman itu adalah hutang yang memang harus dibayar dan dilunasi. Mbak Sekar, tadi sudah dijelaskan arahannya apa saja dari Bapak Presiden, kemudian langkah konkret apa dalam waktu dekat ini yang akan OJK lakukan? OJK selama ini memang sudah melakukan pemberantasan pinjol ilegal melalui Satgas Waspada Investasi atau SWI, dan ini merupakan forum koordinasi yang beranggotakan 12 kementerian lembaga. Melalui SWI, langkah yang dilakukan ada preventif dan juga represif. Dalam konteks langkah preventif ini kami melakukan edukasi kepada masyarakat agar tidak terjebak dengan pinjol ilegal, lalu juga ini kami melakukan koordinasi dan mendorong pelaku industri fintech lending legal, yaitu melalui asosiasinya yaitu AFPI, Asosiasi Fintech dan Indonesia, untuk terus memastikan kegiatan edukasi kepada masyarakat, dan ini dilakukan ke berbagai kalangan, di mana di masa pandemi juga kami minta untuk tidak berhenti, terus dilakukan secara virtual ke berbagai kalangan, ke berbagai daerah. Dan untuk langkah represif ini sudah dilakukan dengan menghentikan kegiatan pinjol ilegal, sudah memblokir sekitar lebih dari 3.365 situs atau aplikasi, dan diumumkan kepada masyarakat oleh SWI, dan ini menyampaikan laporan juga informasinya kepada Polri. Kemudian pada bulan Agustus lalu telah ada komitmen bersama antara OJK dengan anggota SWI lainnya yang meliputi Bank Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, lalu Kominfo dan juga Kemenkop UKM untuk memperkuat langkah-langkah pemberantasan pinjaman online ilegal. OJK juga telah mendapatkan respon positif dari Google atas permintaan kerjasama mengenai syarat aplikasi pinjaman pribadi di Indonesia yang sering disalahgunakan oleh pinjaman online ilegal. Jadi Google akan menambahkan persyaratan tambahan kelayakan bagi aplikasi pinjaman pribadi, antara lain berupa dokumen lisensi atau yang terdaftar di OJK. Jadi memang ini untuk mencegah, karena memang banyak banyak pinjaman online ilegal ini yang dapat di-download dari Google Play Store ataupun Android lainnya. Dan juga dari seluruh wilayah ini kami cermati bahwa sebenarnya tren pinjol ilegal ini secara data, jumlah pinjol ilegal yang diberhentikan kegiatannya sejak tahun 2019 ini sudah mulai menurun. Ya. Dan dari 2019 waktu itu yang ditutup itu sekitar 1.493, lalu tahun 2020 menurun kembali di 1.026, lalu tahun 2021 ini yang kami tutup itu sudah mencapai 442. Dan ini penurunan, dalam hal ini penurunan ini sebagai dampak dari pemberantasan yang memang secara masif dilakukan bersama lewat Satgas Waspada Investasi, dan ini juga dengan meningkatnya juga dari upaya edukasi sehingga literasi masyarakat juga semakin meningkat. Ya baik, singkat saja Mbak Sekar, untuk payung hukumnya sendiri bagi pelaku kejahatan. Oke, kami memang juga perlu dukungan undang-undang yang bisa menjerat pelaku pinjol ilegal ke ranah pidana tanpa adanya korban. Kami diperlukan undang-undang yang mengatur financial technology ini, yang salah satu pasalnya dapat mengatur bahwa pinjaman online tanpa izin adalah tindak pidana. Saat ini belum ada. Apabila memang ini ada, maka penyidikan dapat langsung melakukan penyidikan tanpa harus menunggu pengaduan, karena merupakan tindak pidana formil. Baik, Mbak Sekar Putih Jarot, juru bicara Otoritas Jasa Keuangan, terima kasih atas waktunya bersama kami di RCTI. Sekali lagi, salam sehat selalu.